Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arista Reno Putri, NPM 1711070054, Prodi PAUD, semester 6, kelas B. Mata kuliah, Metode Pengembangan Moral dan Spiritual Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Gustiana MPD. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Konsep Dasar dan Pola Orientasi Perkembangan Spiritual Anak Usia Dini. Yang pertama itu berbicara tentang spiritual. Spiritual itu berasal dari bahasa Latin yang berarti spiritus, yang artinya itu nafas atau udara, atau spirit dalam memberikan hidup atau menjiwai seseorang. Jadi spiritual itu adalah suatu yang dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup, kepercayaan dan nilai kehidupan. Selanjutnya itu ada peran guru dalam pengembangan spiritual anak. Dalam strategi yang mungkin bisa dilakukan oleh pendidik di sekolah dalam membantu perkembangan spiritual anak usia dini ini, itu ada beberapa poin, yaitu yang pertama itu memberikan pendidikan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi, yakni menjadi sekolah sebagai atmosfer agama secara keseluruhan. Jadi sebagai pendidikan keagamaan dalam sekolah itu dalam agama itu kita melalui kurikulum yang menjadi sebagai atmosfer agama secara keseluruhan. Yang selanjutnya itu ada menjadikan wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya, tidak hanya sekedar bersifat teoritis. Tetapi penghayatan itu benar-benar terkonstruksi dari pengalaman keagamaan itu. Yang ketiga itu membantu peserta didik mengembangkan rasa kebutuhan melalui persekolah spiritual. Selanjutnya itu ada tahap perkembangan spiritual anak usia dini. Tahap perkembangan agama spiritual anak usia dini ini dapat dibagi menjadi 7. Yang pertama itu tahap the fairy stage atau tingkat dongeng. Pada tingkatan ini, anak usia dini yang berusia 3 sampai dengan 4 tahun itu anak dalam mengenal Tuhan itu lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi atau fantasi dan emosi. Pada tingkat ini juga anak itu menghayal konsep ketuhanan. Jadi dengan konsep ini sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Kehidupan pada masa ini lebih banyak dipengaruhi kehidupan yang berupa fantasi. Selanjutnya itu ada the realistic stage atau tingkatan kenyataan. Pada tingkatan ini jadi perkembangan agama anak itu sudah sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya itu ada tahap the individual stage atau tingkat individu. Pada tingkatan ini anak itu sudah memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi. Sejalan dengan perkembangan usia mereka, ada beberapa juga alasan menggerakkan nilai-nilai agama kepada anak usia dini itu, yaitu contoh ya, anak itu mulai punya minat sesuai perilakunya, terus anak itu membentuk suatu pola perilaku pengarah potensi positif dirinya. Selanjutnya itu menurut teori Fowler dalam Desmita 2009 halaman 279 itu mengusulkan bahwa tahap perkembangan spiritual dan keyakinan itu dapat dikembangkan hanya dalam
lingkup perkembangan intelektual dan emosi yang dicapai oleh anak usia dini itu. Nah, tahap ini itu dibagi menjadi 7. Ya, yang pertama itu ada tahap prima fight, ada tahap prima fight atau tahap kepercayaan. Nah, ini terjadi pada anak usia 0 sampai dengan 2 tahun yang ditandai dengan rasa percaya dan setia setiap anak pada pengasuhnya. Kepercayaan ini tumbuh dari pengalaman relasi mutual berupa saling memberi dan menerima yang diritualisasikan dalam interaksi antara anak dan pengasuhnya. Nah, selanjutnya itu ada tahap intuitif atau intuitif projective. Nah, pada tahap ini berlangsung antara usia 2 sampai dengan 7 tahun. Nah, pada tahap ini kepercayaan anak itu bersifat peniruan. Jadi kepercayaan yang dimilikinya itu masih merupakan gabungan yang berupa pengajaran dan contoh-contoh signitif dari orang dewasa. Nah, anak itu kemudian kemungkinan berhasil merangsang atau membentuk, menyalurkan dan mengarahkan perhatian spontannya serta gambaran intuitif dan proyektifnya pada ilahi. Selanjutnya itu ada tahap meitic atau literal fight. Nah, tahap ini dimulai dari anak yang berusia 7 sampai dengan 11 tahun. Pada tahap ini sesuai dengan tahap kognitifnya, anak itu sudah mulai mengambil makna dari tradisi masyarakat. Jadi gambaran tentang anak itu gambaran tentang Tuhan, anak itu mengibaratkan sebagai seorang pribadi atau orang tua atau penguasa yang bertindak tegas dalam sikap memerhatikan secara konsekuens dan jelas. Dan selanjutnya ada tahap synthetic atau conventional fight. Tahap ini terjadi pada usia 12 akhir, masa remaja atau awal masa dewasa. Nah, kepercayaan remaja pada tahap ini itu ditandai dengan kesadaran tentang ketuhanan atau kepercayaan. Nah, dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran Tuhan itu. Selanjutnya itu ada tahap individuative atau reflective fight. Nah, tahap ini terjadi pada usia 19 tahun atau pada masa dewasa awal. Nah, pada tahap ini itu anak itu mulai muncul sintesis kepercayaan dan tanggung jawab individual terhadap kepercayaan tersebut. Selanjutnya itu ada tahap conjunctive fight. Tahap ini disebut sebagai tahap conjunctive fight itu yang dimulai pada usia 30 tahun sampai masa dewasa aktif. Nah, tahap ini ditandai dengan gerasan atau terintegrasi dengan simbol-simbol, ritual-ritual, dan keyakinan agama. Nah, dalam tahap ini seseorang itu juga lebih terbuka terhadap pandangan-pandangan yang paradoks dan bertentangan, yang berarti dari kesadaran akan keterbatasan dan pembatasan seseorang. Selanjutnya itu ada tahap universalizing fight. Perkembangan pada usia ini yaitu pada usia lanjut,
perkembangan agama pada masa ini ditandai dengan munculnya sistem kepercayaan transidental untuk mencapai perasaan ketuhanan. Nah, serta adanya desentralisasi diri dan pergo, per, dan pergosongan diri. Nah, peristiwa-peristiwa pada ini konflik ini tidak selamanya dipandang sebagai paradoks, akan tetapi sebaliknya pada tahap ini orang itu mulai berusaha mencari kebenaran yang universal. Selanjutnya ada sifat-sifat spiritual anak usia dini. Itu dibagi menjadi 8 tahap. Yang pertama itu ada ideas accepted on authority. Ya, yang kedua itu ada unreflective, terus egocentris, terus autoropomotive, terus verbalized and ritualistic, terus imitative, terus spontaneous in some respect, dan yang kedelapan itu ada wandering. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual. Nah, yang pertama itu ada faktor pembawaan atau faktor internal, yang itu di setiap manusia yang lahir, baik itu dari masih primitif terus bersahaja maupun yang sudah modern, baik yang lahir dari negara komunis ataupun kapitalis, dan baik juga itu dari orang tua yang soleh maupun yang jahat. Dan yang kedua itu ada faktor lingkungan atau faktor eksternal. Nah, dalam faktor eksternal ini itu ada tiga. Nah, yang pertama itu ada lingkungan keluarga, itu baik berupa dari keluarga, ayah, ibu, atau nenek, dan yang ke B itu ada lingkungan sekolah, itu baik berupa teman sekolah ataupun guru di sekolah. Yang ketiga itu ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat itu baik berupa dari tetangga di rumah ataupun kerabat-kerabat lainnya. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.